siapkan boneka. Keluarkan isi perutnya dan ganti dengan beras. Kedua, masukkan sehelai kuku atau rambutmu ke dalamnya. Ketiga, jahit boneka itu lalu beri jarum atau pisau kecil di tangannya. Dan terakhir, isi bak mandi dengan air. Setelah itu, ketika jam 3 pagi, matikan semua lampu. Sebut namamu, lalu katakan, "Sekarang giliranmu mencari." Konon, Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernahkah kau bermain petak umpet sendirian? Kedengarannya mustahil. Tapi di Jepang, ada ritual yang disebut dengan Hitori Kakurenbo, yakni kau bermain bersama boneka, tetapi roh yang bersembunyi. Ini bukan sekadar mainan. Orang-orang bilang, sekali kau memulai permainan ini, kau tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Namaku Mika. Aku mahasiswi di Tokyo. Aku pertama kali dengar tentang Hitori Kakurenbo di forum horor Jepang. Banyak orang yang membagikan pengalaman mereka. Ada yang katanya cuma seru-seruan, tapi ada juga yang menyesal seumur hidup. Ritualnya sederhana tapi menyeramkan. Pertama, siapkan boneka. Keluarkan isi perutnya dan ganti dengan beras. Kedua, masukkan sehelai kuku atau rambutmu ke dalamnya. Ketiga, jahit boneka itu lalu beri jarum atau pisau kecil di tangannya. Dan terakhir, isi bak mandi dengan air. Setelah itu, ketika jam 3 pagi, matikan semua lampu. Sebut namamu, lalu katakan, "Sekarang giliranmu mencari." Konon, saat itu roh akan masuk ke boneka dan permainan pun dimulai. Aku tahu ini gila, tapi aku penasaran. Malam itu, aku mencoba sendiri di kamar mandi kosku. Jam menunjukkan pukul 3.03. Aku berdiri di depan bak mandi. Boneka kecil sudah terapung di air. Tangannya memegang jarum. Dengan suara gemetar, aku berkata, "Mika, sekarang giliranmu mencari." Aku keluar, sembunyi di lemari kamar sambil membawa segelas air garam. Katanya itu adalah satu-satunya cara menghentikan permainan. Awalnya hening, tapi beberapa menit kemudian aku mendengar sesuatu. Suara TV menyala sendiri, meski colokannya sudah kulepas. Suara langkah kecil terdengar di lantai. Tok, tok, tok. Aku menahan nafas, tubuhku gemetar. Lalu terdengar suara sesuatu diseret di lantai, seperti boneka berjalan dengan jarum di tangannya. Aku hampir menjerit saat mendengar suara di depan lemari. Seperti ada yang berdiri tepat di depan tempatku bersembunyi. Perlahan, pintu lemari berderit. Aku hanya bisa menutup mata, memeluk gelas air garam. Dalam kegelapan, aku merasakan hawa dingin, seolah ada sesuatu masuk bersamaku. Dengan tangan gemetar, aku membersihkan air garam ke sekeliling, lalu berteriak, "Aku berhenti! Aku berhenti!" Tiba-tiba, semua suara hilang. TV mati, langkah berhenti. Aku pun membuka mata, dan boneka itu sudah tidak ada lagi di bak mandi. Aku menemukannya keesokan paginya, tergeletak di ruang tamu, dengan jarum menancap di lantai. Setelah kejadian itu, aku mencari tahu lebih dalam. Konon, Hitori Kakurenbo berasal dari ritual pemanggilan roh tradisional Jepang yang disederhanakan jadi permainan anak muda. Beras di dalam boneka melambangkan tubuh, kuku atau rambut sebagai pengikat roh, dan air sebagai medium roh masuk. Tapi masalahnya, bukan hanya roh baik yang bisa ikut main.
Tetapi roh jahat juga bisa masuk dan menggunakan boneka itu untuk mendekatimu. Itulah kenapa banyak orang yang mencoba ritual ini mengaku dihantui setelahnya. Bayangan bergerak, suara langkah di malam hari, bahkan boneka yang berpindah tempat sendiri. Jadi, kalau kau mendengar tentang Hitori Kokurenbo, ingatlah satu hal, ini bukan permainan. Sekali dimulai, roh itu mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi darimu. Suara mereka seperti bertambah banyak. Aku jelas tahu cuma ada 5 teman yang ikut. Tetapi aku mendengar suara lebih dari 10 orang. Dan lagunya terdengar lebih pelan, lebih serak, seperti ada orang dewasa yang ikut bernyanyi. Hai, ayah. Mana sih ini anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernahkah kamu dengar lagu anak-anak yang terdengar polos, tapi kalau kau pahami liriknya, ternyata menyimpan kutukan? Di Jepang ada satu lagu seperti itu. Namanya Kagome Kagome. Katanya, kalau dinyanyikan tengah malam dalam lingkaran permainan anak-anak, ada sosok lain yang akan ikut berdiri di belakangmu. Namaku Yui. Aku siswi SMA di Saitama. Sejak kecil, aku tahu lagu Kagome Kagome. Liriknya sederhana, biasanya dinyanyikan sambil membuat lingkaran. Permainannya begini. Pertama, satu anak duduk jongkok di tengah dan matanya ditutup. Kedua, anak-anak lain mengelilinginya sambil berputar dan bernyanyi. Dan terakhir, saat lagu berhenti, anak di tengah harus menebak siapa yang berdiri di belakangnya. Kelihatannya cuma mainan biasa. Tapi suatu malam, aku dan teman-teman mencoba memainkannya di ruang kelas yang kosong, tepat pada jam 12 malam. Aku ditunjuk jadi orang pertama di tengah. Mereka menutup mataku dengan kain lalu mulai bernyanyi. Suara mereka bergema di ruang kelas. Awalnya aku ikut tertawa, tapi semakin lama ada sesuatu yang terasa aneh. Suara mereka seperti bertambah banyak. Aku jelas tahu cuma ada 5 teman yang ikut. Tetapi aku mendengar suara lebih dari 10 orang. Dan lagunya terdengar lebih pelan, lebih serak, seperti ada orang dewasa yang ikut bernyanyi. Bulu kuduku berdiri. Saat lagu berhenti, aku diminta menebak siapa yang di belakangku. Dengan gemetar, aku menjawab, Ayaka. tapi ketika kain penutup mataku dibuka, bukan Ayaka yang berdiri di belakang, melainkan tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku pucat, mereka bersumpah, semua berdiri di samping, tidak ada yang di belakangku. Aku gemetar. Aku bersumpah, tadi ada nafas dingin menyentuh tengkukku. Seakan seseorang berdiri sangat dekat tepat di belakangku. Malam itu, kami bubar ketakutan. Dan aku tidak pernah lagi mau main permainan itu. Lirik Kagome Kagome sendiri penuh misteri. Bunyinya kira-kira begini. Kagome Kagome Kagono Nakano Tori wa Kagome Kagome, burung di dalam sangkar. Ada yang menafsirkan burung dalam sangkar adalah jiwa manusia yang terjebak antara hidup dan mati. Ada juga yang percaya lagu ini menceritakan tahanan yang menunggu eksekusi, menebak siapa algojo di belakangnya.
Itulah kenapa permainan ini dianggap menyeramkan. Saat kau menutup mata dan bernyanyi di lingkaran, roh penasaran bisa ikut bergabung. Dan ketika lagu berhenti, bisa jadi yang berdiri di belakangmu bukanlah temanmu.